yang sekarang terus meningkatkan standar daripada fasilitas sepak bola, stadium-stadium ya. Jadi ini kan bagian supaya juga TV yang meliput juga dia punya titik-titik peliputan yang baik gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita tingkatkan standar supaya tadi tim nasional kita bisa kemana-mana. Dan tidak berlaku hanya senior, kita ingin menghibur rakyat Indonesia. Jadi kita akan dorong tim putri bermain di mana, ya tim 20 bermain di mana, U17. Jadi semua rakyat Indonesia bisa menyaksikan tim nasional tidak hanya dari TV. Ya, jadi itu yang kita coba. Pak Engineer dari berdasarkan pengalaman tahun lalu di AFC, meskipun kita bermain di Qatar, tapi supporter Indonesia itu dengan jumlah yang cukup banyak bisa diorganisir datang dan memberikan dukungan kepada tim Indonesia, bahkan dari beberapa negara tetangga yang bekerja dan tinggal di sekitaran Qatar juga seperti itu. Apakah sudah ada koordinasi antara PSSI dengan mungkin kedutaan di Arab Saudi untuk jelang nanti memberi dukungan buat timnas saat matchday? Kita next step setelah kita mendapat schedule dari AFC, kita akan mengirim surat kepada pihak Saudi untuk juga membuka akses penonton kita, ya, karena masyarakat kita di Saudi jumlahnya jutaan. Jadi kalau kita diberikan akses, ya bukan nggak mungkin. Saya rasa 50% dari stadium juga diisi oleh bangsa kita gitu. Nah, cuman ini tergantung host, tuan rumah, mau nggak melakukan itu. Ya kami mendorong. Ya, jadi next step dulu setelah kita ini, nanti minggu depan mungkin baru kita kirim surat ke sahabat kita, ya PSSI yang ada di Saudi, untuk bisa membuka keleluasaan untuk penonton kita bisa dihormati seperti kita menghormati ya para penonton Saudi di Indonesia, ya, dan ya kita harapkan timbal balik ada, tapi tentu karena jumlah penduduk Indonesia di sana banyak dan itu bagian pertumbuhan ekonomi Saudi juga loh, penduduk Indonesia di sana, ya. Tidak hanya dari umroh dan haji kita sumbangsih ke ekonomi Saudi, tapi juga masyarakat kita juga yang bekerja di Saudi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi Saudi, ya kita coba menginfluence supaya diberikan akses untuk penonton kita. Soal pemain naturalisasi baru, Pak, untuk ya, kita sedang kita sedang menunggu surat-surat ya dari dua pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, ya, punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti ya memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati dan alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kita kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu nanti prosesnya, kita harapkan bersama Mauro karena kan DPR sudah reses. Jadi kita akan register Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan ya, dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden ya minggu depan, mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Dua nama tadi itu apakah sudah bisa disepil? Karena kan minggu kemarin kan belum bisa nih Pak. Tapi apakah salah satunya adalah Faiz Dalingha, salah satu pemain Doli, atau bagaimana Pak? Saya belum. Ya kayak cinta-cintaan gitu, ya kan belum ada iya gitu ya. Yuk makan malam, iya. Terus sudah gembar-gembar, kita besok mau makan malam loh masih dia. Ya jangan dulu lah. Terkait rumor Dalingha gimana Pak? Saya nggak bisa komen sebelum ya, kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silahkan. Tapi kami di PSSI kita menjaga itu. Pak, kalau namanya nggak bisa disebut, apakah pemain ini kelihatan? Lalu ada peraturan PSSI nggak untuk supaya kita tentu mencek talent pool itu, kita melihat sesuai dengan kebutuhan tim dan komitmen yang tadi saya sampaikan. Ya. Kita bisa saksikan di U17 kita
ya. Kalau dibilang pemain naturalisasi, Matthew Baker bukan pemain naturalisasi karena dia punya paspor, ya, ibunya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Lalu di U20 kemarin ada satu Jens Raven, ya. Tapi kalau kita dilihat di bawahnya yang sudah lewat umur U17 itu ada Jardine, itu kan bapaknya Brazil, ibunya Indonesia, masih punya paspor, ya. Kita lihat sesuai dengan talent pool. Kenapa kita meng-hire Simon Tahemata nanti untuk melihat talent pool kita U17, U20, U23 senior seperti apa. Ya, kita tidak bisa hanya ambil. Ya, saya rasa ini yang kita harus jaga. Jadi kalau kita melihat grade A, grade B, ya sesuai dengan talent pool yang ada gitu, ya. Ya kalau saya maunya Tijani Reinders, cuman nggak bisa, udah milih Belanda gitu, makanya dapat adeknya gitu, ya kan nggak apa-apa, ya. Tapi hal-hal seperti ini ya memang pemain dan pelatih yang ini yang kita mesti sadar diri, ya. Satu pemain memilih sebuah negara karena dia ranking daripada negara tersebut tuh, dan kesempatan bermain. Nah kebetulan ya kita masih 118. Jadi tim kepelatihan pemain yang memilih kita, ya kita patut syukuri kalau yang kita dapat sudah baik. Ya kalau kita mau yang lebih tinggi, ya seperti nama-nama besar yang suka ada di sosmed ataupun pemain seperti Tijani Reinders, ya ranking kita ya mesti 50 kali baru mereka mau gabung. In realita kita kan baru 118 gitu. Cukup ya, 2 lagi. Ini nggak ada nanya. Nah akhirnya ada mau nanya ibu tuh. Ini misalnya udah diundang sebenarnya dari MNC ya. Silakan. Saya MNC. Nggak apa-apa Bu. Emang jeruk makan jeruk enak. Bu Angela izin Bu, bagaimana MNC Group ini menyikapi perubahan jadwal pertandingan ini? Kamera Bu, terima kasih. Oke. Bu kamera sana Bu. Oh ya siap-siap. Ini kameranya ini sana nih. Just joking. Pak Ete, tentunya Pak Sekjen dan seluruh rekan-rekan media sekalian. Ya pada prinsipnya kan MNC adalah broadcaster ya. Kita punya rights sampai 2028 dan kami akan selalu tentunya mengikuti keputusan dari AFC dan juga penyelenggara terkait dengan jadwal kick off. Kalau memang ada perubahan-perubahan tentunya untuk mendukung kelancaran pertandingan tadi dan tentunya untuk mensupport timnas begitu ya Pak Ete, kami dari MNC pasti akan selalu support dan ini ada perubahan dan insya Allah semua terkait dengan teknis semua kita akan persiapkan dengan lancar gitu Pak Ete ya. Terima kasih. Terakhir MNC juga? Enggak, saya bukan dari Milan.com. Oh ini lah, lain lagi, oke. Ya Pak Erik, tadi masih soal naturalisasi. Tadi disebutkan kan juga ya berdasarkan pemilihan juga pasti kebutuhan teknis pelatih. Nah, lalu kalau misalkan pandangan Pak Erik, indikator objektifnya seperti apa sih untuk menyeleksi pemain-pemain naturalis ini? Apakah memang ada juga berdasarkan tekanan publik, apa memang berdasarkan memang kebutuhan pelatih? Dan memang ya ini udah sesuai gitu dengan kebutuhan tim seperti apa. Lalu yang kedua, sekarang kan banyak pemain-pemain naturalisasi yang masuk ke Liga 1 ya, dan banyak bilang netizen yang ingin bilang ini downgrade lah katanya. Nah menurut Pak Erik ini sebenarnya langkah yang bagus lah buat Super League atau memang ya itu sama-sama menguntungkan gitu. Apakah ada peran PSSI atau ketua umum dalam melobi pelatih atau pemain naturalisasi? Ya pasti ada. Saya rasa masing-masing ketua umum dari zaman Pak Nurdin Halid, Pak Agung, Pak Lanyala, Pak Iwan Bule, Pak Edi, dan seluruh sekjennya pasti punya influence dalam melobi gitu. Ya sama, kami pun PSI hari ini ya dengan jumlah kepercayaan pemain yang luar biasa banyaknya ya mungkin bukan karena kita jumawa atau berbangga diri ya karena kepercayaan track record PSSI selama 2 tahun dan kiprah mungkin kami yang selama ini sudah di sepak bola cukup lama. Pasti ada. Tetapi apakah mereka pilihan saya? Ya tidak, apalagi pemain.
itu semua pemain di-approve oleh pelatih dari zaman siapapun, mau zaman Coach Sintayong, Patrick, apakah dulu Coach Indra Safri, ya kan, sekarang ada Coach Gerald, ya pasti ada approve mereka, karena mereka yang meramu tim, mereka yang akan coba memadukan tim seperti apa sesuai dengan target. Itu pun nanti dengan adanya technical director, sistem ini akan disinkronisasi. Nggak bisa pelatih U17 pakai sistem 352, 3421, 442, tapi pelatih senior pakai 433. Ya pasti kita ada sistem nanti. Tapi kan tunggu, orang kita sekarang lagi berjibaku sama World Cup U17, ini juga senior lagi kualifikasi. Nah itu nanti ada standar sendiri si tim technical director untuk mereview ya seluruh sistem tadi permainan, termasuk ya tadi yang namanya seleksi daripada para pemain secara talent pool bersama pelatih dan talent scouting gitu. Itu satu ya, clear jadi. Nah yang kedua, pemain ya pasti mereka tidak hanya ingin bermain di tim nasional, ya mereka ingin bermain profesional di klub yang memainkan mereka, yang membutuhkan mereka dimanapun kesempatan itu ada. Ya kalau Jepang, dia itu sudah ranking 17 dunia. Pemainnya sekarang saya rasa di Liga Inggris ada, ya di Premier League, di Championship Championship di Inggris ada, di Jerman ada, di Italia ada, bahkan di liga-liga kecil seperti Indonesia pemain Jepang ada loh. Nah, kita tidak bisa bilang salah dan benar karena itu mereka mencari kesempatan bermain untuk dirinya. Karena kalau tidak, ya kembali mereka pemain profesional perlu menghidupi juga kehidupan mereka dan keluarganya mereka. Nah artinya apa? Ketika para pemain Indonesia yang masih bisa bermain di Eropa, kita bersyukur karena mereka masih bisa berkompetisi sesuai dengan strategi kita di level yang tinggi. Itu. Tapi Eropa pun tergantung liganya. Nah, ini menjadi diskusi sendiri gitu. Nah, ketika mereka sebagian ke Indonesia, ya kita harus apresiasi juga, kan bagus. Di Liga Indonesia nanti banyak pemain yang berkualitas, ya dan kita ingin juga Liga Indonesia punya banyak bintang. Kenapa? Tadi aturan Liga Indonesia U23, U20 wajib memainkan tadi pemain-pemain yang berbakat. Supaya apa? Di liga ada regenerasi terus. Kita jangan terlalu terus-terusan ya bergantung dengan pemain asing yang kualitasnya tidak bagus. Nah, itulah kenapa ya di surat kami ke liga ini boleh kan? Karena udah meeting kan. Ya. Jelas bahwa kita minta peningkatan standarisasi liga. Dengan satu mensyaratkan semua agen harus ada lisensi FIFA. Tidak ada lagi lisensi bodong-bodongan. Ya, jangan sampai pangsa bola kita menjadi objek orang mencari makan dengan kualitas standar yang jelek. Itu kan? Karena permainan agen-agen. Ya. Nah, saya nggak anti agen, tapi ini realita. Nah, yang kedua, saya juga sudah bicara sama Liga di tahun 2027, kalau nggak salah ya, Pak Sekjen, standar pemain asing di Liga, saya minta ada hitungannya. Kalau di Inggris ada, di Italia ada, di negara lain ada, nah kita mesti ada hitungannya. Seperti apa? Supaya apa? Kita kan tadi cita-citanya menaikkan kualitas Liga kita. Dan PSSI menilai kualitas Liga berbeda dengan tentu AFC yang hanya melihat performance sebuah klub di pertandingan AFC. Kalau PSSI melihat dari ekosistemnya, ada 4 penilaiannya. 1, juaranya bergantian enggak? Kan itu bagus.
ya, supaya ada apa? Competition yang tinggi di antara klub-klub. Yang kedua, jumlah supporternya meningkat tidak? Karena kalau jumlah supporternya nggak 15.000 rata-rata, ini ekosistem industri sepak bola ini nggak akan sustain. Itu. Ketiga, kesehatan klub. Itu klub licensing apa? Pemasukannya dari mana? Jersey, sponsor apa? Jangan sampai nanti cuman bayar-bayar pemain, ya, tapi nggak bisa bayar gajinya. Baru keempat, ya, perwakilan liga yang bermain di AFC atau AFF punya prestasi. Jadi penilaian kita 4, kita berbeda. Karena kita PSSI mau membangun sepak bola yang sehat. Ya, ini yang kita dorong. Cukup ya? Terima kasih. Udah cukup lah. Pak Erik, sorry Pak. Tadi terkait Super League nih Pak. Kemarin Udah kepanjangan, udah Super League. Tanya liga lah. Pak, atau target AFF? Terima kasih. Kiri Pak, sini Pak. Kepala tengah Pak, boleh Pak. Terakhir ya. Makasih Pak. Buat jalan. Terima kasih. Thank you for coming. Jadi jangan ketinggalan. Catatan. Income. Dia bentar. Antar dulu buat jalan. Ya. Dostok apa? Mari,